Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Islamnya kaum Khawarij setelah menguji kealiman Sayyidina Ali. Bermula daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ana madinatul ilmi wa aliyum babuha. Rasulullah pernah menyatakan aku ini adalah kota ilmu sementara Ali adalah pintunya kota ilmu. Ketika kaum Khawarij mendengar pernyataan dan pengakuan Rasulullah terhadap Sayyidina Ali, maka kaum Khawarij hasad terhadap Sayyidina Ali dan mereka merencanakan untuk menguji dan membuktikan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpullah 10 kelompok kaum Khawarij. Mereka merencanakan untuk menanyai satu masalah yang mana mereka menginginkan supaya Sayyidina Ali mampu menjawab dengan jawaban yang berbeza-beza dari pertanyaan yang sama. Maka berangkatlah kelompok yang pertama kepada Sayyidina Ali. Ia menanyai pada Sayyidina Ali, ya Ali, al-ilmu afdalul amal. Wahai Sayyidina Ali, apakah yang terlebih mulia, ilmu ataupun harta? Maka Sayyidina Ali dengan spontan menjawab, al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu terlebih mulia dibandingkan dengan harta. Kemudian si penanya melanjutkan pertanyaannya bi'ayid dalil. Mana dalilmu wahai Sayyidina Ali, engkau menyatakan ilmu terlebih mulia daripada harta? Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu mirasul anbiya wal malu mirasul qarun wa Shaddad wa Fir'aun. Sayyidina Ali menyatakan ilmu itu adalah pusaka para nabi, sementara harta adalah pusaka atau peninggalan Qarun, Shaddad dan Fir'aun. Maka bergegaslah berangkatnya kelompok yang kedua, juga menanyai pertanyaan yang sama, manakah yang terlebih mulia, ilmu atau harta? Maka Sayyidina Ali tentunya menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu ilmu itu terlebih afdal daripada harta. Si kelompok yang kedua pun menagih dalil pada Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali menjawab, terlebih mulia ilmu dengan harta, karena al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuh. Ilmu itu yang akan menjagamu, sementara harta adalah sesuatu yang engkau jaga. Kemudian datang kelompok yang ketiga, juga menanyai pertanyaan yang sama, manakah yang terlebih mulia, ilmu ataupun harta? Maka Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang sama, ilmu itu terlebih afdal dibandingkan dengan harta. Kelompok yang kedua pun menanyai dalilnya. Maka Sayyidina Ali menjawab, li sahibil mal aduun katsir. Bagi si empunya harta itu memiliki banyak musuh, sementara wali sahibil ilmi sadiqun katsir. Si empunya ilmu itu banyak kawan, banyak rekan. Karena kita maklumi bahawa dalam kita berusaha untuk menggapai harta, kita akan berhadapan dengan banyak musuh. Kemudian kelompok yang keempat datang menanyai Sayyidina Ali juga dengan pertanyaan yang sama. Sayyidina Ali dengan lantang menjawab bahawa ilmu itu lebih afdal dibandingkan dengan harta. Mereka juga menanyai dalilnya. Sayyidina Ali menjawab, dalilnya idza sarafta minal mali fa innahu yanqusu wa idza sarafta minal ilmi yazid. Harta bila kita pergunakan maka harta akan mengurang, sementara ilmu yang kita miliki ketika kita pergunakan, baik kita pergunakan dengan cara mengajar atau kita pergunakan dengan cara menerapkan dalam kehidupan, maka ilmu itu akan bertambah. Maka kemudian datanglah kelompok yang kelima, juga menanyai pertanyaan yang sama. Sayyidina Ali tetap menjawab, al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih afdal daripada harta, dengan dalilnya sahibul mal yud'a bi ismil bukhli wal la'mi. Si punya harta akan dikatakan orang dengan nama bakhil, dengan nama kikir.
Sementara wasahibul ilmi, si empunya ilmu akan diserukan dengan nama yang agung dan mulia. Karena kepada kita yang mempunyai harta, kadang-kadang orang menitip harapan pada kita terhadap harta yang kita miliki, yang sehingga ketika kita tidak memberikan kepada mereka, mereka akan menyatakan kita kikir. Kemudian hadirlah kelompok selanjutnya juga menanyai pertanyaan yang sama. Sayyidina Ali menjawab, ilmu itu terlebih afdal daripada harta, karena al-malu yuhfadhu minas sarik wal ilmu la yuhfadhu minas sarik. Karena harta itu perlu pengawalan, perlu penjagaan daripada pencuri, sementara ilmu tidak perlu dijaga daripada pencuri, karena memang ilmu yang kita miliki tidak bisa dicuri orang lain. Kemudian datang kelompok selanjutnya, mereka menanyai pertanyaan yang sama, apakah yang terlebih mulia ilmu ataupun harta? Sayyidina Ali menjawab, ilmu itu terlebih afdal dibanding dengan harta, dengan dalil si empunya harta akan berhadapan dengan hisab kelak di yaumil qiyamah, sementara si empunya ilmu akan mendapat syafaah di yaumil qiyamah, bukan mendapat hisab yang menjadi bahagian ataupun salah satu daripada azab. Maka datanglah kelompok selanjutnya juga menanyai pertanyaan yang sama, apakah yang terlebih afdal, ilmu ataupun harta? Maka Sayyidina Ali menjawab, ilmu itu terlebih afdal daripada harta, karena al-malu yang dari subitulil maksi wa mururi zaman. Harta itu akan lapuk dengan seiring berjalannya waktu dan masa. Harta punya waktu lapuk, sementara ilmu la yundarasu wa la yubla. Ilmu itu tidak akan pernah lapuk, tidak akan pernah dimakan masa. Kemudian kelompok yang selanjutnya menanyai Sayyidina Ali, al-ilmu afdalun amal, ilmu itu terlebih afdal ataupun harta? Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu afdal, dengan dalil al-malu yuksil qalba wal ilmu yunawwirul qalba. Dengan dalil harta itu dapat membutakan hatimu, sementara ilmu itu akan bisa menerangi hatimu dengan cahaya iman. Kemudian datang kelompok yang selanjutnya atau kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir menanyai pertanyaan yang sama. Sayyidina Ali pun menjawab, ilmu itu terlebih afdal daripada harta, dengan dalil empunya harta yuda'ar rububiyah bisa babil mal. Empunya harta akan menyangka dirinya seakan-akan sebagai Tuhan. Rububiyah punya pengertian daripada asal kata Rabbun, ia memiliki perasaan bahawa ia mampu mengatur segala-galanya dengan sebab kepemilikan hartanya. Ia lupa diri bahawa seluruhnya datang daripada Tuhan. Seluruhnya yang mengatur bukan dirinya, bukan hartanya, tetapi yang mengatur yang pada hakikatnya adalah Allah. Sementara orang yang mempunyai ilmu, semakin banyak ilmu yang ia miliki, maka si empunya ilmu wa yud'a sahibul ilmi ubudiyah. Si empunya ilmu, ia akan memiliki kepribadian ubudiyah, penghambaan. Semakin banyak ilmu yang ia miliki, semakin menyadari diri bahawa dia hanyalah seorang hamba Allah yang selalu butuh, yang selalu mengharapkan bantuan daripada Allah. Di akhir daripada kelompok yang ke-10 ini, Sayyidina Ali menantang mereka, falau sa'aluni an hadza la ajabtu jawaban akhara madumtu hayya. Andaikan mereka datang kepadaku daripada ini pertanyaan, sungguh aku akan menjawab daripada pertanyaan ini dengan jawaban yang berbeza-beza sepanjang hidupku. Faja'u wa aslamu alaihi kullahum, maka datanglah mereka itu kaum Khawarij
dan Islam oleh mereka itu kaum Khawarij di bawah pensyahadatan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali terhadap mereka. Inilah kisah yang membuktikan kejeniusan, kecerdasan seorang Sayyidina Ali karimallahu wajhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.